Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan presentasi atau simulasi dari progres tesis saya yang berjudul Rancang Bangun Particle Swarm Optimization untuk pengaturan arus decoupling pada motor induksi 3 fase berbasis FOC. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya R. Akbar Nur Aprianto, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, program Pasca Sarjana Terapan tahun 2019 dengan NLP 10-20-19-10-17. Lalu pembimbing pertama saya yaitu Bapak Era Purwanto. Untuk pembimbing kedua adalah Hari Oktavianto. Oke, selanjutnya saya mula-mula setelah kita melihat presentasi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya membuat parameter PID Auto Tuning. Seperti ini parameter PID Auto Tuning. Lalu nanti saya akan menampilkan dua simulasi, yaitu random PID dengan 1000 kali parameter PID dan untuk algoritma particle swarm optimization menggunakan 20 individual dan 5 langkah. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk random PID yang menggunakan 1000 kali parameter PID secara acak. Di sini saya akan menampilkan RPM 1000 RPM. Untuk bebannya 5 Nm. Lalu ini di sini untuk kriteria yang saya tampilkan tadi, tabel tadi. Ini untuk 1000 partikel parameter PID-nya. Di sini untuk base result dan lain-lain nanti yang otomatis menampilkan. Apabila kita ingin save otomatis, kita tinggal klik tombol yes di sini. Nah, sebenarnya untuk blok diagram atau diagram blok dari random PID dengan PSO itu hampir sama, hanya ini hampir sama, hanya perbedaannya nanti di sini saja. Di sini adalah random PID, langsung jumlah lolos base swarm-nya berapa, sesuai dengan kriteria tadi. Ini random PID-nya. Random PID. Nah, kalau di sini adalah untuk PSO tersebut. Oke, baiklah. Kita mula-mula menampilkan untuk parameter random PID. Nah, di sini kita klik saja dengan kecepatan 1000 rpm. Running saja. Nah, nanti jumlah yang akan lolos maka akan tertampil di sini. Ini. Mulai dari detem, restem, kecepatan berapa, nanti akan secara save otomatis. Nah, apabila kita menggunakan random PID, itu kekurangannya ialah kita simulasinya itu kurang lebih 45 menit. 45 menitan. Nah, kita stop dulu saja karena saya sudah mencoba membuat simulasi dan hasilnya. Ini kecepatan 1000 rpm dan beban 5 Nm. Kita lihat hasilnya 45 menit.
Nah, di sini untuk kecepatan 1000 rpm dan beban 5 Nm terlihat jelas di sini banyak sekali jumlah yang lolos 5.528. Untuk base swarm-nya atau base result-nya yang saya menerapkan yaitu rest time yang paling tinggi adalah 7,1 milisecond. Untuk hasilnya ini, coba kita lihat hasil-hasilnya. Sebenarnya hasil-hasilnya sudah ada yang bagus, ada yang jelek. Banyakan sih sudah bagus. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk random PID tanpa optimasi yaitu lama sekali. Sedangkan nanti untuk PSO kita beralih langsung ke PSO saja. Nah, ini untuk PSO saya mengset sama seperti tabel kriteria respon kecepatan tadi, tetapi dengan kecepatan 500 rpm dan bebannya saya coba 0. Nah, di sini untuk swarm position adalah range yang sudah ditentukan pada tabel 8 yang ada di buku. Untuk KP-nya minimal 5, maksimal 15. Untuk KI-nya minimal 7, maksimal 15. Untuk KD-nya minimal 2 mili, maksimal 10 mili. Sesuai tabel yang ada di buku tabel 8. Untuk number build-nya 20, build step atau langkahnya yaitu 5. Untuk pergerakan dari PSO tersebut, saya gunakan minus 1 sampai 1 untuk KP, untuk KI minus 1, maksimal 1, untuk KD-nya minimal minus 1 mili, maksimal 1 mili. Coba kita langsung. Oh ya, kita lihat dulu. Ini. Sebenarnya yang paling utama atau bisa dibilang tokoh utama dari tesis saya ialah di sini. Kalau dari penelitian sebelumnya, di sini itu menggunakan PID speed. Nah, pada tesis saya ialah menggunakan arus decoupling atau ID PID atau current regulatornya. Ini nanti yang berubah-ubah itu apanya? Yaitu PID pada ID atau arus decouplingnya. Di sini. Di sini itu untuk value-nya adalah KP, KE, KD-nya itu punyanya PID ID. Kalau penelitian sebelumnya adalah punyanya PID speed. Oke, kita coba saja soalnya 3 menit, insya Allah 3 menitan lebih sedikit untuk mensimulasikan, mendapatkan hasil terbaik dari maaf sebentar untuk menghasilkan terbaik nantinya. Oke, kita running saja. Oh ya, kita nanti coba save otomatis ya di sini. Jadi misal base swarm dan local ininya nanti langsung otomatis tersimpan di komputer kita. Oke. Kita tunggu saja selama 5 menit. Bentar, ini harus di restart terlebih dahulu. Oh, maaf ini tadi salah, ini 10, sini 15. Seperti random PID tadi. Oke, kita ulangi lagi. Sini adalah untuk kriteria yang ditentukan tadi sesuai tabel
5 kriteria respon kecepatan dari auto tuning PID. Nah, di sini jumlah yang lolos dari PSO adalah yang paling bagus-bagus. Nah, mulai dari rest time, dead time itu yang paling maksimal dan steady state-nya mencapai 500 rpm. Kita set point kan tadi kan 500 di sini. Kita tunggu saja sampai ini selesai. Nah, untuk langkah 1 sudah ditemukan global base-nya ini 3, untuk rest time-nya 3,591. Kita tunggu sampai selesai, kurang lebih 2-3 menit lagi. Nah, sembari kita menunggu, kita lihat saja blok diagram yang ada di PSO itu. Di sini random PID, ya sebenarnya memakai random PID, tetapi kita tentukan yang tadi batas range dari swarm base swarm-nya. Ini didapatkan dari hasil tabel 8. Ini untuk random PID-nya, swarm position. Nah, ini untuk PSO itu sendiri. Nah, ini untuk F alpha beta dari kalkulasi motor induksi, flux observer, speed position, induction motor model, inverter, SPWM, FOC. Nah, ini FOC-nya di sini seperti yang saya presentasikan, dalamannya FOC tadi ada pengaturan PID ID, pengaturan PID speed, lalu ada pengaturan PID EG. Di sini saya pengaturannya adalah PID ID karena arus decoupling yang saya atur nantinya saya supaya pengaturan tersebut bertujuan supaya ya untuk melihat respon kecepatan apabila arus decouplingnya yang diatur. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin bisa mulai dari efisiensi dan lain-lain dari pengaturan tersebut. Ini coba kita dari awal. Ini kita tampilkan dari awal saja untuk blok diagram reviewnya. Insya Allah simulasi yang sudah ibaratnya caranya untuk PSO ini sudah benar. Karena apa? Karena publikasi ilmiah yang sudah saya lakukan bersama teman-teman lab saya itu sudah membuahkan hasil, yaitu ini diterima pada ini untuk simulasinya diterima pada jurnal Sains Terapan oleh Politeknik Negeri Balikpapan. Ini adalah akreditasinya itu Sinta 4. Lalu untuk real time-nya itu sendiri ini pengaturan speed ya. Pengaturan speed untuk real time-nya ini diterima oleh ITENAS atau Institut Teknologi Nasional, terakreditasi Sinta 2. Oke, kita lihat simulasi yang tadi. Nih. Nah, sudah selesai simulasinya ternyata. Nah, ini yang didapatkan ini kan jumlah burst-nya 20, lalu langkahnya 5. Apabila dikalikan 100.
maka hasilnya itu lolos semua. Maka apa sih yang diambil nantinya, dilihat dari mananya sih global base-nya. Nah, saya itu melihatnya dari rest time yang paling tinggi. Kenapa? Karena nantinya kan ini fokusannya di mobil listrik. Tapi saya belum sampai ke mobil listrik sih. Fokusannya ke mobil listrik apabila rest time yang paling tinggi itu memberikan rasa nyaman atau starting yang nyaman kepada motor induksi yang ada di mobil listrik tersebut. Kita coba lihat yang tersimpan di data kita. Maaf, di C, program C. Ini simpan tadi untuk 500 nolan. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil-hasil yang sudah PSO, algoritma PSO, parameter PSO itu hasilnya bagus sekali. Terkadang malah ada under dam ini dari steady state-nya. Tetapi kan kriterianya tadi itu mulai dari overshoot-nya itu tidak boleh melebihi atau di bawah 2%. Nah, untuk 1 RPM itu tidak ada 2%-nya atau dari set point tersebut. Ini bagus dibandingkan random PID yang tadi itu lebih bagus respon kecepatannya itu ini. Karena ini sudah yang paling optimal. Nah, oke. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, sampai jumpa di lain waktu. Semoga tesis saya berjalan dengan lancar, bisa diimplementasikan juga nanti untuk real time-nya. Ya, terima kasih. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.